Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, alhamdulillah kita semua telah mendengar dan mengikuti dengan seksama apa yang disampaikan oleh narasumber yang kompeten, yakni Bapak Dr. Ridwan Maulana Mulyana sebagai Direktur Perizinan dan Kenelayanan. Sesi-sesi berikutnya insya Allah masih ada hubung kait dengan kemaritiman, kemudian perhubungan dan perindustrian. Dan saudara-saudara ikuti secara seksama karena ini nanti akan menjadi dasar daripada perjalanan ke depan yang sedang kita gagas atau sedang digagas oleh Lembaga Kesejahteraan Masjid. Saudara sekalian, apa yang kita gagas ini adalah suatu titik balik. Titik balik itu artinya sebuah titik yang dikembalikan dari maju kepada maju. Dari maju kepada kehancuran, kemudian dibawa ke kemajuan lagi. Mengapa kita istilahkan apa yang kita usahakan ini merupakan titik balik daripada kemaritiman Indonesia, wabil khusus tentang kenelayanan Indonesia. Indonesia jauh sebelum menjadi sebuah negara kesatuan seperti hari ini, itu telah memiliki kedikdayaan samudra Nusantara. Entah kedikdayaan daripada kemahiran pembuatan kapal, kemahiran mengoperasionalkannya, kemahiran menangkap ikan di laut, dan kemahiran mengelola daripada hasil laut. Itu sudah terkenal jauh. Sehingga ada suatu nyanyian, nenek moyangku orang pelaut, dan seterusnya. Kemudian ada satu titik kehangusan. Artinya kedikdayaan itu menjadi hangus dan sirna oleh kekuatan yang mempunyai kedikdayaan yang lebih. Apa lebihnya? Lebihnya adalah mereka punya harga diri. Kemudian harga diri itu dihunjamkan kepada Nusantara, yang kemudian Nusantara menjadi tidak punya harga diri, yakni menjadi bangsa terjajah. Disitulah mulai kolab, mulai hancur kedikdayaan maritim yang kemudian dinamakan bangsa-bangsa Nusantara, hilang. Kita terkenal pelaut-pelaut Bugis. Kita mengenal pelaut-pelaut Melaka. Kita kenal pelaut-pelaut Samudra Pasai, pelaut-pelaut Palembang, pelaut-pelaut yang berkisar di pantai utara Jawa yang berpusat di Demak. Semua mempunyai kegiatan Nusantara yang terpusat di Pelabuhan Melaka yang sangat tersohor. Nah, saudara-saudara, titik balik Eropa tatkala setelah dijajah oleh Arab, kemudian balik, ingin menjajah negara-negara yang punya rentetan dengan Arab, yang kemudian diistilahkan dengan keagamaan. Eropa
yang bukan Muslim, yang pernah dijajah oleh Arab yang Muslim, membalas kepada apa saja yang bisa ditelusuri memiliki hubungan dengan Arab dan keislaman. Maka satu tugas yang dari Eropa ketika itu, yang masih berpusat di Portugis dan Spanyol, kekuatan dibelah dua. Portugis mendapat bagian mengarungi samudra yang dilewati atau di bawah Afrika, yang kemudian nanti masuk ke Tanjung Harapan, kemudian nanti masuk Samudra Hindia, kemudian masuk ke Malaka. Tentunya membawa misi yang tadi kita sebutkan. Kemudian satu lagi yang lewat barat, yaitu yang dibawa di Christopher Columbus, masuk ke Kiribati sana, terus naik ke atas sebelum menemukan benua Eropa, benua Amerika. Sebagian dikirim kembali arah, terus berjalan menuju timur, ketemulah juga tetangga daripada Indonesia yang hari ini dinamakan Filipina. Saudara-saudara, mengapa pelayaran seperti itu? Karena ketika itu pelayaran tidak punya kompas. Belum ada kompas. Jadi keberanian yang ada. Ujungnya Melaka dikuasai oleh Portugis. Portugis melanglang buana ke Nusantara bagian timur, barat dan timur. Berlayarlah melalui Gresik ke timur, menemukan Ternate. Beberapa tahun kemudian, sekitar 50 sampai 60 tahun, datanglah yang dinamakan Spanyol tadi dari Manila menuju ke Banten, ditunjukkan oleh Sultan Banten arah menuju Tidore. Bergabunglah di sana kekuatan Portugis dan Spanyol. Saudara-saudara, dua ini adalah satu misi. Satu misi. Untuk mendapatkan, alasannya adalah rempah-rempah. Kemudian untuk mendapatkan itu semua, diadakanlah monopoli dan kekuatan kapal-kapal pribumi Nusantara pelan-pelan menghilang dan menghilang. Kemudian dahsyatnya lagi adalah setelah datang perusahaan perseroan terbatas, yaitu Verenigde Oost-Indische Compagnie atau VOC, yang kemudian menguasai Maluku, Ambon, yang kemudian menaklukkan dua kekuatan Portugis dan Spanyol. Portugis digiring ke timur, masuklah ke timur-timur, kemudian Spanyol digiring ke arah barat, dan lebih ke timur lagi, ditemukanlah Filipina, dipulangkan kembali ke Filipina. Kemudian VOC memiliki kekuasaan tunggal dan mencari tempat untuk menanamkan kekuasaannya itu. Terdapatlah kemudian yang dinamakan Jayakarta, yang ketika itu Pangeran Jayakarta memberi izin untuk memiliki sebidang tanah. Kalau dalam sejarah hanya satu bau. Kemudian didirikanlah benteng VOC. Dari situ saudara-saudara, kekuatan armada laut
yang dimiliki oleh Nusantara semakin sirna. Karena sudah tidak lagi melaut, maka kebijakan bangsa Nusantara ketika itu adalah menggarap daratan. Maka pertanian diperkuat dan segala macam yang urusan dengan darat diperkuat, yang menggunakan air sebagai alat lalu lintas yaitu sungai. Dari situ bangsa ini atau masyarakat Nusantara seperti tidak kenal maritim atau lautan. Dan itu berjalan bukan sehari dua hari, setahun dua tahun. Kalau kita hitung dari 1511, maka itu sudah 500 tahun lebih. Kalau kita hitung daripada 1619 VOC atau Batavia, maka itu umurnya adalah 400 tahun sampai hari ini. Terlena sedemikian rupa, seakan-akan bangsa ini bangsa yang tidak kenal laut. Sedangkan negaranya adalah negara maritim, bukan negara kepulauan. Negara maritim artinya hamparan laut yang di dalamnya ada gugusan-gugusan pulau, baik yang besar maupun yang kecil. Terlena. Sampai sarana perhubungan pun begitu susahnya melalui laut. Seakan-akan laut sudah tidak berfungsi untuk dijadikan sarana perhubungan. Dan tidak hanya itu, nelayannya pun tidak berkutik sampai dengan hari ini. Nelayan Indonesia yang tadi dipertanyakan oleh saudara-saudara selalu terbelakang. Nah, dari sinilah keluar ide untuk membangun suatu kawasan pusat industri perikanan terpadu. Apa itu makna terpadu? Semuanya ada, integrated itu semuanya ada. Kalau berbicara perikanan, maka harus ada ikan. Kalau harus ada ikan, harus ada perahu atau kapal. Kalau harus ada kapal, harus ada tempat untuk bersandar. Kalau seperti itu harus ada yang mengemudikan. Maka ikan, alat tangkap, kapal, kemudian nelayan, apalagi satu lagi tadi, pelabuhan, tempat bersandar. Di sinilah gagasan yang saya namakan titik balik kesadaran sebagai bangsa maritim. Maka kita bukan kebetulan ya ditakdirkan tinggal di Indramayu yang pesisir pantainya atau pantainya terpanjang untuk di wilayah Jawa ini. Maka sebagai bahasa untuk mengungkapkan isi hati itu adalah bahasa. Bahasa itu ada yang verbal dan ada yang simbolis. Nah, kita mengungkapkan bahasa isi hati untuk titik balik sebagai bangsa maritim dengan bahasa simbolis. Bahasa simbolis itu terkadang melalui ukiran, melalui cerita-cerita pendek, melalui lukisan, melalui seni suara. Kita ngambil seni suara ini. Kita memproklamirkan diri yang sudah berdiri di kampus ini, di ma'had ini, di kampung ini, di desa ini lebih daripada 25 tahun. Dan kita punya cita-cita untuk membuat titik balik kesadaran bangsa maritim yang tinggal di pesisir atau tinggal di pantai. Kita lukiskan bahasa isyarat itu atau bahasa simbolis itu. Indramayu, di mana kita berada,
Indramayu, pantai utara, ombak gemuruh, lambang samudra biru, sumber kekuatan, sumber kehidupan, samudra biru, sumber alam Indonesia. Mari kita ciptakan samudra mangun kencana. Mari kita membangun Indramayu, Indonesia pasti jaya, Indonesia maju jaya. Ini bahasa simbolis yang diungkap dengan nada berbentuk seni suara. Itu untuk menciptakan, di tempat itulah kita akan bangun pusat industri perikanan terpadu, tidak terpecah-pecah. Katakan ada tempat berlabuh, angkat ikan di situ. Di mana pabrik gudangnya? Harus diangkat ke Muara Angke. Dari tempat Indramayu ke Muara Angke berjam-jam. Terkadang tidak menggunakan pendingin, hanya dikasih es, dilempar. Maka kualitas daripada ikan menjadi tidak menentu. Sampai di sana dilempar-lempar lagi, entah disimpan di mana, baru dibagi-bagi lagi, diproses di mana. Nah, ini yang kita akan putus, dijadikan satu kawasan industri perikanan terpadu. Tadi saudara-saudara mendengarkan bahwa pelabuhan itu ada pelabuhan daerah, ada pelabuhan negara, dan sebagainya. Di Pantura ini, khususnya Pantura Indramayu kita, belum ada pelabuhan yang mumpuni, yang bisa untuk kita jadikan tempat berlabuh kapal yang membawa ikan tangkap tadi. Maka kita berpikir ke situ nanti. Kemudian setelah ditangkap, apakah harus perlu menunggu lama dilemparkan keranjang-keranjang ikan? Tentunya tidak. Kita harus membuat yang terkini, sarana yang terkini, yang kontemporer. Nah, perpaduan modern, tradisional dan kontemporer ini kita padukan. Itu ada nyanyiannya lagi. Berlabuh kapal nelayan riset Indonesia. Nelayan tradisional kontemporer, bahu-membahu, kerjasama tak terhingga, majukan negeri tercinta, daratan dan lautannya, Indonesia Raya kekal abadi. Bahasa lagi, bahasa simbol lagi. Artinya semua nanti di dalam itu kerjasama yang tak terhingga. Apa arti tak terhingga itu? Ya seluas-luasnya. Nah, maka ikan itu akan menjadi ikan. Tampil ke atas darat masih menjadi ikan, bukan ikan busuk. Masuk ke dalam processing ikan. Keluar menjadi ikan. Sampahnya menjadi sampah ikan. Nah, seperti itu, terpadu. Maka kita memerlukan perizinan-perizinan seperti yang disampaikan oleh KKP tadi, yang diwakili oleh Pak Dr. Ridwan
sebagai direktur perizinan dan lain-lain. Nah, saudara-saudara, ini kita tempuh sekali lagi titik balik. Kita berharap jangan Singapura yang diprakarsai oleh Raffles saja yang bisa mengembangkan dirinya. Singapura kecil. Mengapa dia kuat? Karena kita lemah. Singapura kecil, armada lautnya besar. Mengapa besar? Karena kita kecil. Singapura begitu berani. Mengapa Singapura berani walaupun kecil? Karena dia berani, kita pengecut. Maka titik balik ini mari kita wujudkan seperti titik baliknya pesantren. Pesantren yang dulu dikatakan A, B, C, D, E, F, G, H, I, E, kita buat titik balik. Pesantren itu pusat pendidikan, pengembangan budaya toleransi dan perdamaian, bukan yang lain-lain. Nah, kehidupan maritim juga seperti itu. Mari kita kerjasama berskala besar. Jangan ada pikiran ngeres lagi. Sudah bukan zamannya pikiran ngeres itu. Buat konten-konten di YouTube, di Facebook yang ngeres-ngeres itu sudah bukan zamannya. Zaman kita adalah membuat titik balik kemajuan maritim. Setelah membuat titik balik kemajuan pendidikan pesantren. Titik balik pendidikan pesantren, kita berikan simbol pesantren damai. Kemudian titik balik daripada maritim, kita berikan pusat. Bahasanya pusat lagi kan? Kawasan. Ya kawasan. Ya kawasan ya pusat. Kawasan industri perikanan terpadu. Kawasan itu tentunya tidak sehektar. Ratusan hektar. Ada tempatnya apa tidak? Ya dicari sampai ada. Karena Indonesia ini luas, Indramayu pun luas. Nah, ini keberanian. Harus ada keberanian. Semua ini harus dimulai dengan keberanian. Modal yang utama adalah keberanian. Siapa yang tidak memiliki keberanian, pecundang. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Merdeka.